Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom untuk bersama-sama mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'in di hadis ke-37. Dikatakan di situ, qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanah kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanat ila 700 dhi'f ila ad'afin katsirah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanah kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha fakatabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini tentunya sepakat dikatakan merupakan haditsun sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kita baca di pagi hari ini, hadis ke-37, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas sudah kita sering sampaikan tentang biografi beliau. Beliau ini lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan saat Rasul meninggal dunia, beliau berusia 13 tahun. Dan Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan sampai 2210 hadis. Dan beliau ada yang mengatakan meninggal tahun 68 Hijriah di kota Taif. Sampai sekarang kalau kita bersilaturahmi atau berziarah atau kita ke tur ya, ke Taif, di situ kita akan dapati Masjid Abdullah bin Abbas. Nah, dekat Masjid Abdullah bin Abbas itu ada kuburan beliau, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib selain sahabatnya Rasul, beliau juga sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah misanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, apa yang kita baca di pagi hari ini. Dari kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang diriwayatkan dari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini merupakan hadis qudsi. Hadis yang istimewa yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dapati hadis yang sanadnya itu dinisbatkan kepada Allah, seperti dari Abdullah bin Abbas, dari Rasulullah, Allah berfirman. Ini menunjukkan bahwa hadis ini merupakan hadis qudsi. Dan hadis qudsi ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Ini termasuk yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menulis al-hasanat was sayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Sungguh Allah telah menulis. Maksudnya menulis di sini menetapkan. Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan-keburukan. Jadi innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sungguh Allah telah menetapkan
menentukan mana perbuatan-perbuatan yang baik, mana perbuatan-perbuatan yang buruk. Tentunya ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita lihat dari kitab sucinya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an sudah dituliskan mana hal-hal baik yang harus kita lakukan, mana hal-hal buruk yang harus kita tinggalkan. Bahkan di dalam hadis lebih didetailkan lagi bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan apa-apa yang harus kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan, perbuatan-perbuatan buruk yang harus kita tinggalkan. Nah, semuanya sudah ditulis. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sungguh kata Allah, aku telah sempurnakan hari ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sungguh aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah sempurna. Kebaikan dan keburukan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kataba al-hasanat wa sayyi'at. Kebaikan-kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan tentang sikap kita terhadap kebaikan dan keburukan. Di antaranya disebutkan di sini, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanat ila sab'imi'a dhif ila adhafin katsirah. Lalu setelah Allah mengatakan sungguh Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Lalu menjelaskan siapa faman hamma, siapa yang hamma. Siapa yang hamma? Hamma ini apa? Para ulama ada yang mengatakan hamma itu berniat. Tetapi ada juga yang membedakan antara hamma dengan niat. Ada keinginan itu dibagi tiga. Ada keinginan dibagi tiga. Yang pertama hamma, yang kedua niat, yang ketiga azam. Ini tiga-tiganya ada keinginan tapi berbeda tingkatan. Yang paling rendah ham. Apa itu hamma? Hamma itu keinginan yang terlintas di dalam benak kita. Keinginan yang terlintas di dalam hati kita. Itu namanya hamma. Yaitu nanti kalau sudah berniat untuk melakukan apa yang terlintas dalam hati, itu disebut niyah. Kalau sudah mulai dilakukan, itu namanya azam. Jadi dasar keinginan yang paling rendah itu ham. Jadi misalkan di otak kita, di benak kita berpikir, insya Allah pengen sholat malam, nanti malam. Tahajud saya ingin sholat tahajud. Ingin, itu ham. Kemudian keinginan itu diwujudkan dengan memasang alarm di jam yang kita inginkan, kemudian tidurnya tidak terlalu malam karena sudah ada niat itu untuk bangun malam untuk tahajud. Kemudian kita tidur, pas bunyi alarm kita bangun, terus kita bangun kita bergerak, pada dalam keadaan itu saat kita malas lemah, saya sudah niat, saya sudah berniat, saya harus jalankan dengan benar-benar. Nah dia jalankan, itu namanya azam. Makanya di dalam hadis, idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah bertekad, azam, bertawakallah kepada Allah. Kalau kamu sudah berjalan, bismillah, tawakal. Itu namanya azam. Jadi yang paling rendah itu ham, yaitu keinginan. Sesuatu yang dilintas atau terlintas dalam benak kita, dalam pikiran kita. Nanti kalau kita mulai mantapkan disebut niat. Nanti kalau kita jalankan disebut azam. Ya, kalau sudah berjalan, kalau sudah berazam, bertekad, bulat, maka jalankan dengan menyebut nama Allah atau dengan bertawakal kepada Allah. Nah di hadis ini disebut ham. Berarti keinginan yang paling rendah. Keinginan yang paling bawah. Ini baru ada pemikiran saja di dalam benak kita. Itu ham. Jadi faman hamma, dan siapa yang punya keinginan bihasanatin untuk melakukan sebuah kebaikan. Tentunya kata-kata hasanah ini adalah kebaikan
menurut Allah, menurut Rasul, dan penjelasan para ulama. Itu namanya hasanah. Jadi hasanah ini bukan menurut pemikiran kita. Hasanah bukan menurut pendapat kita. Yang disebut hasanah itu adalah apa yang dijelaskan, dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga penjelasan para ulama. Itu disebut hasanah. Jadi dikatakan di sini, siapa yang punya keinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, yaitu yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, falam ya'malha, tetapi ternyata tidak terwujud. Kita sudah punya keinginan untuk hadir di majelis ilmu, di kajian hari ini. Sudah berniat ada, oh besok Selasa ada pengajian, saya ikut, insya Allah saya akan hadir. Saya akan ikut serta dalam pengajian tadi. Itu namanya pemikiran. Ternyata falam ya'malha, ternyata tidak dilakukan karena ya berbagai macam, ternyata kita kena macet, ternyata kita ada sesuatu yang ternyata kita nggak jadi. Padahal pikiran di benak kita sudah ingin ikut, tapi ternyata tidak terwujud. Maka kata baha indahu hasanah kamilah. Maka ditulislah kebaikan itu di sisi orang yang berkeinginan tadi, pahala hasanah kamilah. Satu kebaikan yang sempurna. Jadi subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan sifat dermawannya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Jadi kata Allah, Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, tapi ternyata karena satu hal dia tidak bisa melakukan kebaikan itu, maka dia tetap mendapatkan satu kebaikan yang sempurna, hasanah kamilah, mendapatkan kesempurnaan dan mendapatkan satu pahala yang sempurna. Nah, ini luar biasa, menunjukkan apa karim, al-jud, yaitu dari kedermawanan Allah, kemahabaian Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma biha, tapi kalau dia berpikiran untuk melakukan sebuah kebaikan, fa'amilaha, lalu dia laksanakan, dia wujudkan, terwujud apa yang sudah diinginkan, yang sudah dipikirkan terwujud. Kata bahallahu indahu asyra hasanat. Maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan. Allah itu kalau kita punya keinginan baik, tidak terwujud. Satu kebaikan Allah kasih kepada kita. Tapi kalau keinginan itu terwujud, maka dapat 10 kebaikan. Nggak sampai di situ. Ila sabi'i mi'adhi'fin. Sampai mencapai 700 kali lipat. Ila adha'afin kathirah. Bahkan kepada kelipatan yang sangat banyak. Yang tidak hanya 700, tapi berlipat-lipat yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan sebuah karunia yang Allah berikan kepada umat Islam, kepada umat Rasulullah SAW, kepada kita. Jadi siapa yang berniat, berpikiran, berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, lalu kebaikan itu tidak terwujud, maka tetap dia satu kebaikan diperoleh. Tapi kalau kebaikan itu terwujud, terlaksana, maka dia dapat kebaikan pahala 10 kali lipat, bahkan sampai 700, bahkan sampai adha'afan kathirah. Ila adha'afin kathirah, kepada kelipatan yang berlipat-lipat. Nah, di sini tentunya begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama tentunya tadi dari kalimat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan, Allah Maha Baik. Baru kita berkeinginan, belum berniat, belum berazam, belum sampai terwujud, bergerak pun belum, baru selintas dalam kepikiran kita melakukan kebaikan, itu sudah mendatangkan pahala yang sangat besar, yang dikatakan hasanah kamilah, pahala yang sempurna. Tetapi amal yang kedua, apabila kita lakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Kelipatan amal itu, kata para ulama, 700. Nah, di pertama di situ dikatakan apa? Disebutkan
berlipat-lipat. Yang pertama 10, kedua 700, yang ketiga lebih yang tidak dihitung, yang tidak bisa dihitung dan tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat siapa yang melakukan kebaikan akan diberikan 10, 700 dan kelipatan yang lebih. Maksudnya apa? Di sini kata para ulama ada beberapa penjelasan dari para ulama. Yang pertama, bahwa amalan kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya dapat 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Semua kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Quran seperti kita dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Berarti ketika kita baca alif lam mim, maka kita mendapatkan 30 kebaikan. Nah ini al-hasanatu bi asyri amsalihha. Atau contoh lain, kalau kita bersolawat, Rasulullah pernah mengatakan, "Man shalla alayya wahida, sallallahu biha alaihi asyra." Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan memberikan kebaikan, solawat 10 kali kepadanya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yaitu 10, satu diberikan 10. Jadi solawat sekali, Allah akan diberikan 10 rahmat. Atau mungkin kalau kita banyak ya, kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dan amal-amal itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat pahalanya. Satu amalan dapat 10 kebaikan atau 10 rahmat atau 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita pernah mendengar juga hadis tentang Jumatan, ya, ketika seorang laki-laki mendirikan sholat Jumat. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, juga ada beberapa riwayat yang lainnya. Diriwayatkan dari riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, kan Rasulullah bilang, yahduru al-jumu'ata thalathatu nafarin. Rajulun hadaraha bilahwin fadzalika hadduhu min, wa rajulun hadaraha bidu'ain insya'allah wa insya'amana, wa rajulun hadaraha bi inswatin wa sukutin walam yatakhatta raqabata ahada minhum fahiya kafaril jum'ati allati taliha wa ziyadatu thalathati ayyam. Siap orang yang hadir ke Jumatan itu ada 3 model. Ada yang hadir tidak mendapatkan keistimewaan kecuali mendapatkan kesia-siaan. Karena saat khotib bicara, dia bicara. Maka ini akan menghilangkan kemuliaan Jumat. Yang kedua, orang yang mendapat hadir dengan doa. Yaitu ketika khotib berkhutbah, dia tetap baca doa. Maka boleh jadi diterima atau tidak diterima doanya. Tapi yang ketiga, siapa yang datang ke Jumatan dengan tenang, tidak melangkai pundak-pundak saudaranya, tidak mengganggu saudaranya, mendengar khutbah sampai selesai, maka itu akan menjadi penghapus dosa 7 hari Jumat yang akan datang ditambah 3 hari. Ya, itu akan menghapuskan dosa 7 hari di waziyadatu salatati ayyam, ditambah 3 hari. Berarti 7 hari. Masih itu 10. Dari 7 ditambah 3 menjadi 10. Nah itulah yang dikatakan semua kebaikan itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dapat 10 kebaikan. Ada yang mengatakan 10 kebaikan itu standarnya. Tapi kalau dia bagus bisa naik sampai 700. Bagus sekali bisa lebih dari 700. Ada yang begitu, yang mengatakan standar kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang penting sah saja itu mendapatkan 10 kebaikan. Nah, tapi kalau dia melakukan lebih baik lagi dengan adab-adabnya, dengan sunnah-sunnahnya, itu naik sampai 700. Lebih bagus lagi, maka menaik menjadi lebih daripada 700. Seperti orang sholat. Orang sholat itu beragam. Ada yang pakaiannya asal, tapi menutup aurat. Rukunnya dikerjakan, sunnahnya tidak dilakukan. Itu dapat sah sholatnya.
maka dia mendapatkan 10. Tapi ketika sholatnya dia memakai baju yang bagus, rapi, menggunakan minyak wangi, sunnah-sunnahnya digunakan, itu akan nilainya 700 dan seterusnya. Berlebih, bertingkat. Sama seperti ketika kita mendirikan sholat sendirian, satu. Ketika mendirikan berjamaah 27, itu artinya sama-sama sholat, sama-sama sah, tapi nilainya bertingkat-tingkat. Standar standar ibadah itu kata para ulama 10. Nanti kalau bagus bisa 700 bisa lebih. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua ada yang mengatakan tidak. Standar ibadah artinya ibadah itu bukan nilai standar tidak standar, tapi ibadah itu nilai ibadahnya, nilai pahalanya berbeda-beda. Misalkan ibadah yang hanya menggunakan tenaga, ibadah standar itu 10 pahalanya. Tapi kalau ibadah jenisnya bersedekah 700. Nah, jadi kalimat al-ilasa bi'imi azif itu khusus untuk sedekah. Sementara siapa yang melakukan amal baik wal hasanatu bi asyri amsalihha. Semua kebaikan 10 kali lipat. Tapi kalau ibadah yang jenisnya sedekah itu 700 kali lipat. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, itu adalah pahala berkaitan dengan sedekah, maka lipatannya sampai 700. Nanti ada jenis ibadah yang tidak bisa dihitung, bukan 10, bukan 700, yaitu dengan adhaf katsira, yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, ibadah apa itu? Puasa. Contoh puasa. Puasa itu kan pernah dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung memberikan balasannya. Nah, itu pahala puasa tidak diketahui berapa. Tidak 10, tidak 700, tidak diketahui. Orang-orang yang berpuasa itu sifatnya merupakan pahalanya yang tidak bisa dihitung. Bahkan nanti di dalam riwayat, para malaikat sendiri hanya mencatat siapa-siapa yang puasa. Adapun pahala puasanya, malaikat itu tidak punya wewenang untuk mengetahui dan memberi. Karena puasa itu hanya untuk Allah. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang langsung membalas. Jadi yang membalas hanya Allah. Sementara malaikat tidak bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ibadah yang pahalanya 10, ada yang ibadah pahalanya 700, ada yang ibadah pahalanya tidak terhitung. Jadi kalimat dan setiap kebaikan itu mendapatkan kelipatan, yaitu yang 10, 700, dan lebih. Ini dijelaskan kalimat wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nah, jadi siapa yang sungguh Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Siapa yang berniat atau berkeinginan memiliki pemikiran selintas saja untuk melakukan sebuah kebaikan, lalu kebaikan itu tidak terwujud, tidak terlaksana, maka dia tetap mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Tetapi siapa yang berpikiran untuk melakukan kebaikan lalu terwujud, maka pahalanya ada yang sampai 10, ada yang 700, sampai adhaf katsira, sampai yang lebih dari itu. Kemudian setelah itu Nabi menjelaskan wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Tapi sebaliknya, siapa yang berniat untuk melakukan keburukan falam ya'malha, tapi tidak sempat dilaksanakan. Dia sudah punya pemikiran untuk melakukan keburukan, tapi tidak sempat untuk melakukannya. Maka kata bahullahu indahu hasanah kamilah. Maka Allah akan berikan kebaikan atau satu kebaikan yang sempurna. Padahal niat jahat. Dia niat jahat, tapi dia punya pemikiran buruk, dia punya pemikiran untuk bermaksiat, tapi tidak terjadi. Entah karena bagaimana dia nggak jadi melakukan itu, maka baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, tetapi kalau dia berpikiran untuk melakukan keburukan, fa'amilaha, tapi dia lakukan.
terwujud, terlaksana niat buruknya. Katabahullahu indahu sayyi'atan wahidah. Allah tuliskan baginya satu keburukan atau satu dosa. Subhanallah. Lihat bagaimana indahnya kalimat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpikiran untuk melakukan keburukan lalu tidak terjadi, tidak terlaksana, dia tetap mendapatkan hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Tapi ketika dia berpikiran untuk melakukan keburukan, lalu terjadi keburukan itu terlaksana, maka baginya sayyi'ah wahidah, yaitu keburukan satu. Tidak disebut sayyi'ah kamilah, tidak ada kata-kata kamilah. Ketika menyebutkan hasanah dengan kalimat hasanah kamilah. Tapi ketika sayyi'ah wahidah, satu keburukan. Nah, ini dari kalimat ini maka dapat kita ambil pelajaran yang luar biasa. Bahwa yang pertama, Allah itu cenderung, kalau bahasa kita ya, mungkin menginginkan kita itu selamat dari murka, dari nerakanya Allah. Buktinya, kalau ada seseorang yang berpikiran untuk melakukan keburukan, nggak jadi aku kasih pahala. Tapi kalau dia melakukan keburukan itu, aku kasih dosa satu. Ini menunjukkan Allah itu lebih ingin atau menginginkan kita itu semua selamat dari nerakanya Allah. Lihat bagaimana tidak. Niat kebaikan nggak jadi satu, sama niat keburukan nggak jadi satu. Tapi ketika niat kebaikan terwujud 10, 700 bahkan lebih dikasih pahalanya berlipat-lipat. Sementara keburukan kalau terwujud tetap satu. Subhanallah. Ini menunjukkan Allah menginginkan kita itu semuanya selamat. Allah menginginkan kita itu masuk surga. Bukan berharap masuk neraka. Makanya disedikitkan. Diminimal sekali tentang dosa-dosa yang diberikan. Sementara urusan pahala dibesar-besarkan oleh Allah. Kebaikan 1, 10, bahkan sampai 700, bahkan lebih. Sementara keburukan 1 ya 1. Bahkan niat berkeinginan melakukan keburukan nggak jadi, tetap dapat 1 pahala. Subhanallah. Ini Allah ingin kita semuanya masuk surga dan Allah tidak menginginkan kita masuk neraka. Ini tentunya bukti bahwa Allah itu maha kasih, Allah maha sayang. Maka setiap waktu kita ucapkan, kita ikrarkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha kasih, maha sayang. Inilah sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sayangnya Allah kepada kita melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ini luar biasa. Ini menunjukkan kemahakasih, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Oleh karena itu, para ulama menganggap aneh. Para ulama menganggap aneh apabila ada seorang muslim yang masuk ke neraka. Kok muslim bisa masuk neraka? Mereka menganggap aneh. Kenapa dia anggap aneh? Loh, dia niat baik, nggak jadi, tetap dapat pahala. Dia melakukan kebaikan itu, dilipat gandakan. Dia niat jahat atau berpikiran jahat, lalu tidak jadi, tetap dapat pahala. Kalau sampai melakukan kejahatan, tetap hanya cuma 1 dosa. Ini aneh. Kalau ada orang yang tidak bisa atau tidak masuk surga. Karena begitu besar peluang yang dibuka oleh Allah untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Insya Allah kita semuanya min ahlil jannah. Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Yang kedua, kita pun begitu. Ketika kita berdakwah, ketika kita berbicara, bahkan ketika kita berkeyakinan dalam diri, yakini bahwa Allah itu memberikan jalan yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya, memberikan kemudahan yang sangat mudah untuk masuk ke dalam surga. Jadi kita sampaikan kepada jamaah, kepada sahabat, kepada kerabat, kepada diri kita sendiri. Kamu harus gembira jadi muslim. Kamu harus gembira menjadi muslimah. Karena begitu besar peluang yang Allah buka untuk muslim, muslimah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ditakut-takuti. Jangan dibikin malah seakan-akan jadi muslim itu
susah untuk masuk surga. Sehingga seakan-akan, wah kita ini tinggal nunggu neraka aja. Kecil sekali harapan untuk bisa masuk ke dalam surga. Ini terbalik dari hal yang disebutkan di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini disebutkan begitu mudah peluang untuk masuk surga. Tidak sesulit yang disampaikan kadang atau yang kita dengar dari beberapa orang. Tidak. Surga itu mudah. Bahkan lihat bagaimana tidak mudah. Amal-amal kita pahalanya akan dilipat gandakan dan seterusnya. Ini merupakan sebuah kenikmatan. Makanya Nabi suka mengatakan basyiru wala basyiru wala tunadziru, yassiru wala tu'assiru. Berikan kabar gembira, jangan kau takut-takuti. Berikan kemudahan, jangan kau persulit. Nah, karena memang kalau kita baca pun di dalam Al-Quran selalu diberikan berita tentang surga neraka, surga neraka. Tidak ada kalimat neraka surga, yang adalah surga neraka. Kedepankan kabar-kabar gembira. Begitu juga di dalam Rasulullah SAW. Nabi Muhammad diutus sebagai basyiran wa nadhira. Basyiran pembawa kabar gembira, nadhiran pembawa peringatan. Nah, artinya kedepankan uh, uh, kemuliaan Islam dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hadis yang tentunya menggembirakan kita semuanya karena insya Allah peluang begitu besar yang Allah kabarkan kepada kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selalu taufik hidayah, petunjuknya untuk bisa beristiqomah di dalam amal-amal soleh, berjalan di jalan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dan diberikan kekuatan untuk menghindarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di sesi yang pertama berkaitan dengan Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, dan siapa yang berpikiran untuk melakukan kebaikan lalu tidak terjadi, Allah berikan satu kebaikan. Dan bila pemikiran kebaikan itu yang terwujud, dilaksanakan, maka akan dapatkan pahala yang berlipat-lipat dari 10, 700, bahkan lebih. Tapi sebaliknya, siapa yang berkeinginan untuk melakukan keburukan, tapi dia tidak jadi. Nah, tidak jadinya karena Allah. Nah, tidak jadinya karena Allah. Tidak jadinya karena memang Allah kasih halangan, sehingga tidak terwujud dan tidak terlaksana keinginan buruknya. Allah tetap berikan kebaikan. Tetapi bila keburukan yang sudah kita pikirkan itu terwujud, maka hanya dapat satu dosa. Subhanallah. Semoga Allah jadikan kita semuanya min ahli jannah. Dan orang-orang yang kita cintai selalu istiqamah dalam beramal soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallahu pada Ustaz Abdurrahman Segaf yang telah menyampaikan materi terkait dengan hadis ke-37 Arba'in Nawawi. Baik Bapak Ibu jamaah, mungkin jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa secara langsung atau melalui chat Zoom. Mungkin sedikit Ustaz bertanya Ustaz Afwan tidak menyalakan video Ustaz dalam perjalanan. Mungkin tidak berkaitan langsung dengan hadis ke-37 Ustaz. Jadi izin bertanya terkait ini Ustaz. Ketika ada seorang penyidik Ustaz ya, penyidik yang sedang mendalami sebuah kasus gitu ya, ke seseorang yang mungkin sebenarnya orang tersebut tidak sengaja gitu ya melakukan kesalahan atau mungkin karena ketidaktahuannya dia melakukan kesalahan. Tapi ketika diputus Ustaz, diputus ternyata orang tersebut diberikan sanksi yang mungkin lebih berat dibandingkan kesalahan yang dilakukan gitu Ustaz. Bagaimana hukum penyidik tersebut, ya apakah sama dengan hakim ataupun orang yang memutuskan Ustaz? Karena mungkin kalau saya tidak salah pernah ada ini Ustaz ya, hadis ataupun dalil yang menyatakan terkait dengan suatu hakim yang memang berat tugasnya Ustaz. Apabila dia melakukan kesalahan dalam memutuskan sesuatu, maka dia akan dihukum berat juga Ustaz. Apakah hukum penyidik itu sama dengan hukum hakim atau orang yang memutuskan Ustaz? Sampai dulu Ustaz. Ya, memang
yang dikatakan penyidik itu diperbolehkan ketika memang dapat tugas resmi dari negara. Nah, atau di dalam institusi yang memang sudah diresmikan. Yang tidak diperbolehkan itu penyidik adalah penyidik yang tidak ada tugasnya. Ini seperti dalam apa? Tajassus ya, di dalam bahasa agama itu dalam Al-Quran, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan tajassus. Tajassus ini mencari-cari. Ya, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan. Nah, ini atau menyidiki mana apa orang ini baik tidak baik, tapi lebih cenderung tajassus itu kepada keburukan. Nah, itu kalau memang sudah tugas itu diperbolehkan, baik penyidik dalam negara, penyidik ini alhamdulillah. Berarti misalkan dalam negara Intel, maka ditugasi untuk mencari, menyidik atau menyelidiki keburukan atau kemaksiatan yang ada di lingkungan, maka dicari. Nah, itu hasil boleh, boleh. Bahkan maaf, kalau bahasa kita dia apa memeriksa keburukan orang atau hal-hal yang dicurigai salah, dicurigai buruk itu, dan itu tidak berdosa penyidik. Tetapi setelah dia dapat, maka dia harus melapor pertemuannya itu dengan yang hak. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Artinya betul-betul ini dia melaporkan apa adanya bahwa dia melanggar dalam bab ini. Maka pelanggaran itu yang dilaporkan yang hasil penyidikan dia. Dan tentunya penyidikan ini tentunya mesti juga berhati-hati. Jangan sampai kesalahannya A lalu dilaporkan A dan B. Itu akan menjadi double tentunya. Ini menjadi dosa karena menambah apa yang tidak boleh. Nah, tapi kalau dia jujur, dia sampaikan apa adanya, ini masuk. Ternyata setelah dilaporkan kesalahannya ini, dilaporkan, itu sudah hak. Penyidik tidak kena dosa. Karena dia sudah memberikan yang benar, dia apa adanya, tidak menambah, tidak mengurangi, diberikan. Ternyata setelah diserahkan ke penentu hukum atau hakim, ternyata diberikan hukuman yang lebih daripada laporan yang kita laporkan. Apakah penyidik kena dosa? Tidak. Karena kita memberikan kesalahan itu bukan letaknya kepada penyidik, tapi letaknya kepada hakim. Nah, disinilah hakim yang menjadi penentu. Memang di dalam hadis Rasulullah SAW, hakim kalau ada 3 hakim, maka 1 hakim yang surga, 2 hakim neraka. Kenapa? Karena ini berat. Berat memutuskan di dalam suatu perkara. Maka sebagai hakim harus berhati-hati. Super berhati-hati. Nah, katanya hakim 3 itu yang satu ada hakim yang menghukumi tidak sesuai dengan kesalahan seseorang. Kesalahannya A tapi diberikan hukum yang tidak sesuai dengan B. Mungkin karena kebencian, kedengkian, atau karena hal-hal lain. Maka dia memberikan hukum yang lebih daripada ketetapan dan kepada seharusnya. Ini menjadi neraka ini hakim. Gara-gara memberikan hukum yang tidak adil. Tidak berlaku adil karena emosi, karena urusan di luar daripada kesalahan. Kan Allah katakan wala taj'alu syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sungguh keadilan itu mendekati pada ketakwaan. Nah, ini tentunya hakim yang kena ancaman dari Allah karena dia memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Nah, tapi ini yang pertama. Kalau nanti diberikan hukum, enggak, memang pasalnya hukumnya kena hukum segini. Tapi ada pelanggaran lain dengan begini-begini. Tidak apa-apa. Benar ketika dia memberikan sesuai dengan aturan. Atau sesuai dengan kesalahannya. Yang kedua, hakim yang tidak tahu. Ini hukumannya mesti A. Tapi dia tidak tahu. Enggak ngerti tentang hukuman itu. Langsung ditetapkan hukuman. Ternyata hukumannya tidak betul. Maka ini juga neraka. Kenapa? Dia nggak sengaja. Dia nggak tahu kalau hukumannya ini harus begini. Ditetapkan begini. Mestinya tidak begitu. Dalam aturan harusnya B. Ditetapkan A. Maka ini juga masuk neraka. Kok dia kan nggak sengaja. Kenapa jadi hakim kalau tidak ngerti? Kok bisa menetapkan hukum sementara dia sendiri tidak tahu tentang hukum itu? Ternyata salah dalam hukum. Maka ini kena hukum. Kenapa? Kena hukum neraka. Kenapa? Karena dia berani-beraninya menjadi hakim sementara dia tidak tahu dan tidak mengerti tentang hukuman tadi. Nah, yang surga 1,
Jadi yang neraka itu boleh jadi dia masuk neraka karena hukumannya tidak berlaku adil. Yang kedua boleh jadi dia menghukumi karena kebodohan. Ya, tidak berlaku adil kan karena emosi dan seterusnya atau karena hal-hal lainnya. Yang kedua, karena dia tidak ngerti, dia menjadi hukum, menjadi hakim, makanya juga neraka. Nah, yang ketiga ini yang selamat. Apa itu? Yang mengerti dan memberikan hukum secara adil. Tidak diiringi dengan emosi, tidak diiringi dengan dunia dan sebagainya. Dia betul murni menetapkan hukum apa adanya. Nah, ini yang selamat. Jadi, tentunya penyidik tidak kena atau tidak terlibat di dalam kesalahan hukum yang dibuat oleh si hakim. Yang soleh, yang salah, yang tanggung jawab adalah hakim. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban disampaikan. Izin Ustadz, ada satu pertanyaan dari Bapak Ahmad Suaidi. Izin bertanya Ustadz, maaf di luar tema, apa benar nama Aflah itu dilarang? Sementara saya pernah baca ada sahabat Nabi yang namanya Aflah Ustadz. Tafadhol Ustadz. Iya, ada memang beberapa nama yang maknanya bagus, tapi suka apa ada yang mengatakan dilarang. Kenapa? Karena memang kalimat-kalimat yang mungkin bahasanya itu mengklaim, ada pengklaiman. Nah, itu yang suka dilarang. Misalkan afla ya dari fali fali apa? Fali hayaflahu atau fali hayafluhu yaitu falih. Falih itu orang yang beruntung. Falih. Ada apa di Timur Tengah itu banyak namanya Muhammad Faleh, yaitu Muhammad Faleh. Faleh itu orang yang beruntung. Nah, kalau aflah orang yang lebih beruntung. Kenapa dilarang? Nah, kebanyakan ada yang mengatakan tidak apa-apa ada, tapi ada yang melarang. Ada memang pendapat ulama. Sama seperti Farhan. Kalimat Farhan itu kan bahagia. Nah, dari Fariha, Yafrahu, yaitu Fariha, gembira. Farhan, yaitu Muhammad Farhan. Itu Muhammad atau si Fulan, si Farhan. Farhan itu gembira. Tapi ada juga ulama yang kurang bagus tuh namanya kan Farhan. Kenapa? Karena ada ayat Innallaha la yuhibbu farihin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang farihin, gembira. Maksud gembira terus. Nah itu klaim-klaim yang seperti itu memang ada saja. Tetapi perbedaan makna dari nama itu kan memang ada. Rasulullah pernah bilang, Hasinu asma'akum. Fa'innakum tuda'una yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Perbaikilah nama-nama kalian. Karena sungguh nanti kalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Nah, nama yang dilarang itu yaitu adalah nama yang mengandung syirik, nama yang mempunyai arti jelek, atau nama yang punya background latar belakang sejarah yang buruk. Nah, tapi kalau Afla atau Farhan itu hanya pendapat sebagian saja. Karena apa? Artinya maknanya bagus. Cuman tadi tuh dianggap ada beberapa kalimat apa yang di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang menunjukkan Allah tidak suka. Tapi maksudnya makna secara umum bukan kalimat tadi. Seperti Innallaha la yuhibbul farihin. Lalu Farhan tidak bagus karena Allah tidak suka kepada farihin. Karena nama Farhan itu sama atau tidak. Begitu juga Aflah atau Afaleh atau Aflah. Itu wallahu alam yang saya tahu memang tidak apa mutlak dilarangnya, hanya ada sebagian ulama yang melarang seperti itu. Atau mungkin ada beberapa nama yang apa tidak disukai oleh para ulama seperti itu, ada yang lain-lain. Nanti kalau saya ingat saya sampaikan itu saja. Wallahu alam. Jadi eh, artinya bagus dan memang ada sebagian ulama kalau yang bagus begitu, ada juga yang melarang mungkin karena mengklaim sebagai orang yang beruntung. Padahal keberuntungan itu nanti Allah yang menentukan. Bagaimana kalau dia ternyata perbuatannya nggak bagus, ternyata mengklaim sebagai orang yang beruntung. Nah itu orang yang bahagia selalu. Padahal dia belum tahu bagaimana ibadahnya. Mana mungkin orang dia bisa berbahagia terus. Nah itu kalimat-kalimat seperti itu suka ada. Wallah alam. Jadi memang saya juga pernah dengar ada beberapa ulama yang apa
mengurang baguskan, bukan mengharamkan. Tidak bagus ke nama dengan Afla, nama dengan Farhan atau Farha, itu nama yang kurang disukai. Tapi kebanyakan ulama tidak apa-apa. Hanya sebagian ulama yang mengatakan kurang. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban disampaikan. Izin, mungkin saya tawarkan sekali lagi pada para jamaah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa di luar tema ataupun terkait dengan kajian hadis ke-37. Baik, sepertinya tidak ada Ustadz. Sudah jam 8 kurang 1 menit. Izin Ustadz, sebelum ditutup, mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dan kita bahas bersama pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk berjalan di jalan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah selalu bukakan kepada kita rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Allah selalu memberikan pintu-pintu keselamatan dunia wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khair kepada semua jamaah dan semoga selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz Abdurrahman Segaf dan para jamaah yang telah berkenan hadir pengajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil dan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu pada Ustadz dan lainnya Bapak Ibu semuanya. Izin saya tutup Zoom kita pada pagi hari ini.